warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman wal Islam serta nikmat panjang umur seperti sekarang ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan seperti zaman sekarang ini. Berkumpullah kita pada malam hari ini bukan untuk bergosip atau untuk bergibah, melainkan untuk mengaji. Tema kita pada malam hari ini yaitu adab lebih penting daripada ilmu. Hadirin yang berbahagia, kita semua tentu bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Namun ada sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu adab. Adab adalah sikap, perilaku, akhlak yang baik dalam berhubungan dengan Allah, dengan Rasul-Nya, dengan orang tua, guru, teman, dan seluruh makhluk. Ilmu akan menjadi cahaya apabila dihiasi dengan adab. Tetapi ilmu tanpa adab dapat berubah menjadi kesombongan dan membawa mudarat. Para ulama terdahulu sangat memperhatikan adab sebelum ilmu. Bahkan ada ungkapan yang sangat terkenal, yaitu pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Ungkapan ini mengajarkan bahwa akhlak yang baik merupakan pondasi bagi seorang dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu yang tidak dibarengi adab akan sulit memberikan manfaat. Hadirin yang memuliakan Allah, kita dapat melihat contoh dari kehidupan Rasulullah. Beliau adalah manusia yang paling berilmu, tetapi juga manusia yang paling mulia akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya karena ilmu yang beliau miliki, tetapi juga karena akhlak dan adabnya yang luar biasa. Beliau selalu berkata dengan lembut, menghormati orang lain, memaafkan kesalahan, menepati janji, serta memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang. Hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari, adab harus kita praktikkan dimanapun kita berada. Sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada kedua orang tua, berbicara dengan sopan, membantu pekerjaan mereka, dan tidak membentak ataupun menyakiti hati mereka. Nah, jika kita sebagai seorang anak atau pelajar, kita harus menghormati guru ketika guru menjelaskan pelajaran, ketika mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak memotong pembicaraan, mengerjakan tugas dengan jujur, dan mengucapkan salam ketika bertemu guru. Semua itu merupakan bentuk adab yang mendatangkan keberkahan ilmu. Kepada teman-teman, kita juga harus menjaga adab. Jangan mengejek, menghina, menyebarkan kebencian, ataupun melakukan perundungan. Sebaliknya, kita harus saling menghormati, saling membantu, dan menjaga persaudaraan. Di era digital seperti sekarang, adab juga harus diterapkan saat menggunakan media sosial. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan menulis komentar yang kasar, dan jangan menggunakan teknologi untuk menyakiti orang lain. Ingatlah bahwa setiap perkataan dan perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, seringkali kita melihat seorang memiliki pendidikan yang tinggi tetapi berkata kasar, tidak menghargai orang lain, atau bersikap sombong. Sebaliknya, ada orang yang ilmunya sederhana tetapi tutur katanya lembut, rendah hati,
dan disenangi banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa ada memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan. Ilmu dapat membuat seseorang menjadi pintar, tetapi ada membuat seseorang menjadi mulia. Ilmu membawa pintu kesuksesan, sedangkan adab menjaga agar kesuksesan itu membawa keberkahan. Oleh karena itu, jangan merasa cukup hanya dengan mengajar ilmu, hiasilah ilmu tersebut dengan akhlak yang baik. Hadirin jamaah yang saya muliakan, marilah kita mulai dari hal-hal sederhana. Biasakan mengucap salam, berkata jujur, menghormati guru dan orang tua, meminta izin ketika akan melakukan sesuatu, mengucapkan terima kasih ketika menerima bantuan, serta meminta maaf ketika membuat kesalahan. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang akan membentuk pribadi yang beradab. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang tidak hanya cerdas. Ustazah, aku mau nanya. Mau nanya apa, Bu? Dalam praktiknya ada silaturahmi atau bertamu secara terinci itu termasuk ada dalam apa tadi? Imam Iya, iya itu termasuk gak Ustazah? Termasuk yang pertama itu ada meluruskan niat. Nah, dari rumah itu ketika mau bertamu, niat kita itu baik bukan karena untuk bergibah atau bergosip. Nah, yang kedua itu berpakaian sopan dan santun. Ketika bertamu ke rumah orang, kita perlu harus berpakaian yang bersih, rapi, dan wangi terutama. Karena ketika bertamu kita harus berpakaian yang sopan dan santun. Masa ketika bertamu ke rumah orang berpakaian yang celana pendek lah, baju pendek lah, kan itu tidak mencerminkan kita untuk beradab ya. Nah, yang ketiga yaitu menghindari sikap dan menghormati. Nah, jika di rumah orang tua, di rumah itu kita tidak boleh berlama-lama, apalagi di jam waktu istirahat itu tidak boleh ya. Karena mengganggu orang yang punya rumah tersebut. Karena ketika bertamu itu pasti ada juga jam-jamnya. Mungkin itu aja. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.